Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi sebelumnya maaf banget udah lama aku nggak upload karena kemarin beberapa hari itu aku sibuk pindahan studio nih. Nah jadi sekarang ini studio yang baru, setapan yang baru nih, agak beda nih setapannya, agak aja sih tapi. Ya semoga di studio baru ini tuh lebih nyaman lah ya, nggak berisik dari kanan kiri gitu ya, biar bisa lebih fokus aja. Jadi mulai sekarang aku bakal usahain bisa lebih cepet uploadnya ya, dan aku pun lagi nyari editor sih, semoga cepet nemu yang pas ya supaya bisa lebih cepet upload gitu. Yang aku pengenin ya seminggu bisa 3 kali upload, apalagi 4 kali upload. Oke lah itu aja. Nah jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas kasus ini ya, yang mana ini kasus yang baru-baru terjadi di Bekasi, soal ibu dan anak dan juga pacar anaknya nih ya, tega menghabisi suaminya sendiri dengan sangat-sangat terencana, sampai mereka pun sempat sukses nih dengan skenarionya untuk menghilangkan jejaknya, karena semuanya sempat tertipu dengan mereka ini nih, sebelum akhirnya ya semuanya terungkap juga. Yang mana terungkapnya ya ini karena tagihan pinjol sebesar 56 juta yang ada hubungannya dengan hal gila yang udah mereka lakukan. Yang emang ya menurut aku ini kasus bener-bener serem banget sih. Semoga ya orang-orang kayak mereka ini tuh jangan sampai ada di circle hidup kita, apalagi di rumah dan tidur di sebelah kita. Karena terkadang ya yang bahaya itu bukan orang lain yang ada di jalanan, tapi orang yang paling dekat, orang yang paling kita percaya, orang yang selalu senyum di hadapan kita, justru ya secara diam-diam mengintai kelengahan kita, yang kayak yang terjadi di kasus ini. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini ya, supaya kasus ini tuh benar-benar bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu ya. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Asep Saifuddin yang tinggal dengan istrinya yang bernama Juharia dan juga tinggal dengan ketiga anak mereka di rumah ini yang berada di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang mana keseharian mereka awalnya normal-normal aja, karena Asep saat itu selalu disibukkan dengan bisnisnya yang sebagai pengusaha aksesoris yang ngejual tas, sabuk, gelang, kalung, dan aksesoris lainnya. Yang emang saat itu ya orderannya pun itu udah sampai keluar daerah. Sampai di usahanya pun dia itu udah punya beberapa karyawan. Sedangkan istrinya si Juharia ini itu cuma ibu rumah tangga. Nah tapi terkadang ya dia juga itu ngebantuin kerjaan suaminya. Nah sedangkan anak-anak mereka itu masih disibukkan sekolah, kecuali anak pertamanya nih, si Sylvia ini, yang mana saat itu ya dia ini udah kuliah di Fakultas Hukum di salah satu universitas yang ada di sana. Jadi kayak gitulah latar belakang keluarga mereka, yang awalnya ya kelihatan gak ada masalah apapun. Bahkan keluarga mereka juga di lingkungannya ya itu emang dikenal sebagai keluarga yang harmonis, bahkan berkecukupan. Tapi ternyata itu tampak depan, karena dibalik itu semua ya Juharia ini ternyata sering bertengkar dengan Asep karena masalah uang. Karena Juharia ini ya itu pernah memotong gaji karyawan Asep tanpa sepengetahuan Asep. Karena gaji yang harusnya dia kasih ke karyawannya itu sebesar 4 juta, tapi yang dia kasih itu cuma 1,5 juta. Sedangkan sisanya ya itu dihutangkan secara sepihak sama Juharia ini. Yang pasti ya ini pun ngebuat Asep kesel sampai ya mereka pun sempat bertengkar. Terus setelah itu Juharia pun ngakuin ya kalau dia itu nggak dikasih uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan yang ngebuat hubungan mereka jadi makin gak harmonis lagi ya itu karena Juharia ini ya ternyata sering banget ngutang untuk beli hal-hal yang nggak begitu dibutuhkan. Nah tapi dia tuh selalu maksa untuk Asep yang melunasi hutangnya. Nah Asep ya pasti nolak untuk melunasi hutangnya, yang ngebuat mereka pun ya jadi lagi-lagi bertengkar. Di samping itu Sylvia, anak pertama mereka, juga ternyata nyimpan dendam dengan Asep yang sebagai bapaknya. Karena saat itu ya Sylvia ini tuh pacaran dengan pacarnya yang bernama Hagisko, yang emang mereka ini udah pacaran selama 4 tahun sejak tahun 2020 lalu. Yang mana Hagisko juga saat itu mahasiswa jurusan IT di salah satu kampus yang ada di Depok, dan background keluarganya juga yang bisa dibilang berkecukupan. Karena saat itu dia tinggal dengan ibunya yang sebagai kepala sekolah dan juga tinggal dengan kedua kakaknya yang bekerja sebagai bidan di salah satu rumah sakit di sana, dan juga kakak keduanya yang bekerja sebagai guru. Tapi entah gimana bisa ya Hagisko ini tuh kecanduan ngutang di pinjol, sampai itu pun jadi masalah utamanya tuh saat itu, yang bahkan ya orang tua Sylvia pun sampai tahu gimana masalah hutangnya. Karena inilah Asep yang sebagai bapaknya Sylvia jadinya ya enggak merestui hubungan Sylvia ini dengan Hagisko, yang padahal saat itu ya Sylvia ini tuh udah membangun hubungan serius dengan Hagisko, yang saat itu ya mereka ini padahal udah berencana akan nikah. Tapi karena gak ada restu dari bapaknya ya Sylvia pun jadi kesel, bahkan dendam dengan Asep ini yang sebagai bapaknya sendiri. Karena ini Sylvia yang lebih dekat dengan ibunya, jadinya ya dia pun curhat soal masalah ini ke ibunya. Nah karena ibunya juga yang kesel dengan Asep karena masalah tadi ya, jadinya mereka berdua pun mulai gak suka, bahkan diam-diam benci dengan Asep. Bahkan yang lebih parahnya nih ya, karena kekesalannya ini Sylvia ini tuh sampai tega memfitnah bapaknya sendiri, yang nuduh kalau bapaknya selingkuh dan sering ngirim uang ke selingkuhannya. Ibunya yang
nggak tahu kalau itu sebenarnya cuma fitnah. Jadinya ya dia pun makin kesel dan Asep sampai mereka pun itu jadi sering bertengkar karena masalah ini. Terus ujung dari kekesalan mereka ini ya, ini pun ngebuat Juharia ini tuh mulai berani dan nekat berencana menghabisi suaminya sendiri. Bahkan dia pun sampai ngajak anaknya si Sylvia ini untuk menghabisi Asep. Nah Sylvia yang juga dendam dengan bapaknya karena hubungannya nggak direstuin ya, jadinya dia pun langsung setuju. Nah yang mana dari sinilah semua dari kasus ini pun bermula. Di bulan Juni tahun 2024, Sylvia dengan ibunya pun mulai nyusun rencana untuk menghabisi Asep dengan cara diracun menggunakan cairan deterjen. Nah bahkan saat itu ya Sylvia pun sampai cerita tuh ke Hagisko soal rencananya yang akan menghabisi bapaknya sendiri. Hagisko yang juga kesel karena Asep nggak merestui hubungan mereka, jadinya ya dia pun langsung setuju bahkan mendukung. Nah tapi awalnya ya Hagisko ini tuh cuma mendukung aja tuh, tapi nggak terlibat langsung karena saat itu ya Sylvia dan ibunya lah yang akan menjalankan rencana yang udah mereka susun. Terus di tanggal 24 Juni tepatnya di hari Senin nih ya, setelah rencana mereka ini benar-benar bulat, mereka berdua pun langsung beraksi. Dimana di situ ya mereka pun langsung nyampurin sabun cair soklin ke soda susu yang akan mereka hidangkan ke Asep. Terus setelah minumannya dihidangkan yang akan mau diminum sama Asep nih ya, Sylvia pun tiba-tiba mencegah dengan ngambil lagi minumannya. Yang emang ini pun sempat ngebuat ibunya pun kaget. Setelah itu ibunya pun sempat nanya kenapa Sylvia ini tiba-tiba mencegah. Yang ternyata ya saat itu Sylvia ini ngaku katanya kalau dia tuh tiba-tiba ngerasa nggak tega untuk menghabisi bapaknya sendiri. Nah karena ini ya awalnya rencana mereka pun jadinya ya gagal. Setelah itu ya Sylvia pun sempat cerita dan curhat soal ini ke Hagiska yang ngaku kalau dia tuh belum siap dan gak tega melakukan itu semua ke bapaknya sendiri. Nah tapi di situ ya Hagiska ini justru menghasut Sylvia supaya dia kuat dan berani menjalankan aksinya supaya mereka bisa nikah. Karena ini besoknya di hari Selasa, tepatnya di tanggal 25 Juni, Sylvia pun ngajak Hagisko untuk ikut bantu supaya kali ini ya rencananya pun benar-benar berhasil. Terus di sorenya tepatnya di jam 17.00, Sylvia pun langsung jemput Hagisko ke rumahnya yang ada di wilayah Harvest City yang masih ada di wilayah Cetu Bekasi. Terus di jam 18 mereka pun baru sampai di rumah Sylvia. Yang mana begitu sampai ya Sylvia, Hagisko dan juga ibunya Sylvia ini itu langsung bersiap untuk melakukan percobaan kedua. Yang mana caranya ya itu masih sama dengan cara yang kemarin, dengan nyampurin sabun cair soklin ke jus buah. Nah setelah itu ya Juhariah pun langsung menghidangkan jus buah itu ke Asep yang sedang nyantai di rumah. Nah tanpa curiga sama sekali ya Asep pun langsung minum jus buahnya. Tapi baru diminum beberapa tegukan, Asep pun langsung memuntahkan minumannya dan ngeluh kalau rasa minumannya itu ya rasa sabun. Di situ mereka bertiga pun seolah panik dan langsung ngebantuin Asep yang saat itu sedang muntah-muntah. Di situ mereka pun langsung ngasih air putih ke Asep dan menjelaskan yang seolah-olah ya gelasnya itu belum bersih dibilas, makanya tuh rasanya rasa sabun. Nah karena itu ya Asep pun jadinya nggak naruh curiga ke mereka. Terus karena rencana mereka yang lagi-lagi gagal ya karena di situ Asep benar-benar selamat, jadinya ya mereka pun mikir lagi dan mulai cari cara lain gimana caranya supaya rencana mereka ini benar-benar berhasil. Jadinya Hagisko pun langsung nyaranin untuk menghabisi Asep secara langsung dengan cara dicekik di tengah malam saat Asep ini sedang tertidur pulas. Nah dengar saran ini ya Sylvia dan ibunya pun langsung setuju dan mereka pun ya itu langsung ngatur rencananya. Terus setelah rencana baru mereka ini benar-benar matang, lusanya nih ya di hari Kamis Hagisko pun datang lagi ke rumah Sylvia yang rencananya malam itu tuh mereka akan beraksi tepatnya di tengah malamnya saat Asep sedang tertidur pulas. Tapi sebelum semuanya terjadi ya di sore harinya Asep ini tuh sempat main tenis di lapangan RT dekat rumahnya. Terus malamnya Asep yang sama sekali nggak curiga dengan berkumpulnya ketiga mereka ini di rumahnya, justru ngajak istri dan anak-anaknya yaitu Sylvia dan kedua adik Sylvia ini untuk makan malam ke Solaria. Nah karena di situ ada Hagisko juga ya, jadinya ya dia pun ikutan juga. Terus setelah mereka makan malam, mereka pun sempat belanja ke Metropolitan Mall yang ada di wilayah Bekasi. Nah setelah itu ya di sekitaran jam 10 malam mereka pun itu langsung pulang ke rumah. Nyampe di rumah, Sylvia dan ibunya pun langsung nidurin kedua adik Sylvia ini supaya mereka nggak ngelihat aksi yang akan mereka lakukan di malam itu. Sedangkan Asep yang udah lelah beraktivitas seharian, jadinya begitu sampai rumah dia pun langsung bersiap tidur. Sedangkan mereka bertiga ini ya itu langsung bersiap dan nunggu Asep sampai tertidur bener-bener pulas. Tapi setelah mereka tunggu yang niatnya mereka ini akan beraksi di jam 1 malamnya, ternyata Asep saat itu masih belum bener-bener tidur. Jadinya ya Juhariah pun nunda aksinya dulu dan minta mereka ini nunggu sampai Asep bener-bener tertidur pulas. Terus setelah ditunggu lagi, akhirnya ya di jam 3 subuh Juhariah yang ngelihat Asep udah tertidur pulas di kamar langsung ngajak Sylvia dan Hagisko untuk langsung beraksi. Yang mana di situ mereka bertiga pun langsung menggunakan helm supaya wajah mereka nggak kelihatan pas beraksi. Nah setelah itu ya dengan mengendap-endap mereka pun langsung masuk ke kamar Asep. Di situ Hagisko pun langsung mendekati Asep dan langsung mencekik Asep sekuat tenaganya. Nah Asep yang tiba-tiba kebangun karena kaget ya itu sempat berusaha melawan yang ngebuat Hagisko pun itu sempat hampir terpental tuh. Nah sedangkan Sylvia dan ibunya ya itu langsung ngebantuin megang tangan dan kakinya Asep. Tapi Asep tetap berusaha melawan sampai dia pun berhasil ngelepasin cekikannya, bahkan sampai bangkit tuh duduk di
di tempat tidur. Yang emang ya ini pun ngebuat mereka bertiga itu langsung panik. Karena ini Hagisko pun langsung menghantam kepala Asep menggunakan helm sekuat tenaganya sampai helmnya pun pecah. Yang ngebuat ya Asep pun disitu langsung terjatuh. Dan disitulah Hagisko pun langsung nambah pukulannya menggunakan helm sampai beberapa kali sampai akhirnya ya Asep pun disitu nggak bergerak lagi. Setelah mereka memastikan kalau Asep yang udah nggak bernafas lagi ya, disitu Sylvia dan ibunya sempat nangis tuh karena ngelihat tubuh Asep yang udah terbaring. Tapi setelah mereka nangis, mereka pun langsung ngambil HP-nya Asep untuk mengajukan pinjaman ke dua aplikasi pinjol menggunakan datanya Asep. Yang mana di satu pinjol mereka mengajukan pinjaman itu sebesar 13 juta dan di pinjol satunya lagi sebesar 43,5 juta. Terus di jam 6 paginya uang dari kedua pinjol itu pun cair ke rekening Asep dengan total pinjaman sebesar 56,5 juta. Setelah itu karena udah pagi, kedua adik Sylvia pun baru bangun tuh karena mau siap-siap berangkat sekolah. Yang mana ya kedua adik Sylvia itu sama sekali nggak curiga dan nggak tahu soal apa yang udah terjadi di situ. Karena Sylvia dan ibunya ya di pagi itu beraktivitas kayak biasa. Dan di pagi itu juga ya Sylvia pun itu sempat ngantar kedua adiknya ke sekolah. Setelah balik ngantar adiknya sekolah, Sylvia pun langsung mindahin semua saldo yang ada di rekening Asep yang ditransfer ke rekeningnya tuh menggunakan mobile banking. Setelah itu barulah Sylvia pun langsung transfer lagi uang itu ke rekening ibunya tuh secara bertahap. Yang intinya ya di situ mereka pun ya langsung bagi-bagi uang. Setelah itu barulah Sylvia dan ibunya pun mulai acting tuh. Yang mana di situ ya Juhariah ini tuh langsung nelpon Yudi yang merupakan adik kandungnya Asep. Di situ sambil histeris Juhariah pun nyuruh Yudi datang ke rumahnya karena katanya Asep meninggal dunia karena kepalanya terbentur lemari akibat mereka sebelumnya sempat bertengkar hebat di kamar karena Asep ini katanya ketahuan selingkuh yang ngebuat mereka jadi bertengkar. Nah, alibinya kayak gitu. Dengar kabar ini Yudi pun langsung datang ke sana. Nah, pas Yudi ini yang ngelihat langsung tubuh Asep yang terbaring ya, dia pun di situ langsung ngerasa curiga karena banyak luka memar di kepala bahkan wajahnya sampai bibirnya pun ya itu kelihatan pecah. Bahkan Yudi pun sempat ngelihat ada bekas luka memar di lehernya yang itu kelihatan banget tuh kayak bekas cekikan. Karena ngerasa janggal, Yudi ini tuh sempat berencana mau melaporkan soal ini semua ke pihak kepolisian supaya bisa diusut tuh apa penyebab yang sebenarnya. Tapi saat keluarga mereka yang udah pada ngumpul ya, di situ bapak kandungnya Asep yang percaya dengan alibinya Juhariah ini nolak usulan Yudi untuk melaporkan soal ini ke polisi karena dianggap itu cuman kecelakaan aja. Jadi bapaknya pun minta jangan diperpanjang lagi karena kondisi keluarga juga yang sedang berduka atas meninggalnya Asep ini. Karena ini mau nggak mau ya Asep pun langsung dimakamkan di Kampung Serang yang ada di Bekasi. Nah terus setelah Asep dimakamkan ya semuanya seolah selesai, hanya menyisakan duka aja. Tapi dibalik itu semua ya Sylvia dan ibunya pun langsung merayakan keberhasilan mereka ini, apalagi dengan uang banyak yang ada di tangan mereka. Sampai mereka pun lupa tuh kalau sebenarnya ya mereka ini tuh udah mengaktifkan bom waktu yang udah mulai hitung mundur. Ya bom waktunya pinjol. 10 hari kemudian, tepatnya di tanggal 8 Juli, yang mana ini tanggal jatuh tempo dari pinjolnya. Nah jadinya ya debt collector dari kedua pinjol itu pun mulai berusaha menghubungi Asep yang berstatus sebagai peminjamnya. Terus karena pihak pinjolnya yang udah nggak bisa menghubungi Asep, jadinya ya pihak pinjolnya pun mulai menghubungi keluarga Asep ini termasuk Yudi yang sebagai adik kandungnya. Di situ Yudi pun kaget setelah dapat informasi soal Asep yang sebelumnya sempat ngutang ke pinjol. Apalagi ya yang ngebuat dia kaget nih, ternyata berdasarkan informasi dari pihak pinjolnya kalau Asep tertulis mengajukan pinjaman itu di tanggal 27 Juli, yang mana di tanggal itu Asep meninggal dunia. Karena Yudi yang udah ngerasa janggal ya, jadinya saat itu juga Yudi pun langsung datang ke rumah Asep, yang mana di sana ada Juhariah. Nah di situ ya Yudi pun langsung minta buku rekening milik Asep untuk dia cek. Juhariah pun langsung panik, jadinya ya dia nolak ngasih buku rekening suaminya, bahkan sampai marah demi buku rekeningnya nggak dilihat Yudi. Pastinya ini pun ngebuat Yudi ya makin curiga lagi, karena logikanya ya kalau nggak ada apa-apa ya kenapa sampai segitunya. Jadinya Yudi pun terus maksa, sampai akhirnya ya Juhariah pun pasrah dan ngasih buku rekening Asep. Di situ Yudi pun langsung ngecek mutasi rekeningnya, dan disitulah dia pun ngeliat ya kalau di tanggal 27 Juni emang bener tuh adanya pencairan dana dari dua pinjol dengan total sebesar 56,5 juta di waktu yang bersamaan. Terus yang ngebuat Yudi makin kaget lagi ya, bahkan makin curiga lagi nih, ternyata di tanggal yang sama juga ya semua uang yang ada di buku rekeningnya Asep itu ditransfer lagi ke satu rekening atas nama Sylvia. Sampai saat itu ya sisa saldo di rekening Asep itu cuman menyisakan 53.000. Karena ini Yudi pun makin yakin lagi tuh ada sesuatu yang gak beres soal meninggalnya Asep. Karena ini Yudi pun sita semua buktinya dan langsung ngajak adiknya yang bernama Ade untuk ngebantuin dia menyelidiki masalah ini secara mandiri. Nah setelah itu ya Yudi dan Ade pun langsung nemuin Sylvia dengan gelagat normal yang kayak biasanya, yang seolah gak terjadi apapun tuh untuk menjebak kebohongan Sylvia ini. Setelah ketemu Sylvia, Yudi pun langsung nanya kayak gini, "Sylvia, alhamdulillah ada orderan banyak. Tadi mama habis jual barang dagangan, ada pesanan. Kamu tahu nggak bapak
bapak kamu ada tabungan berapa? Dengan spontan Sylvia pun jawab yang katanya saldo bapaknya itu nyisa 50.000. Tapi Sylvia ini ngakunya nggak tahu nih soal pinjolnya. Di situ Yudi dan Ade pun langsung nunjukin bukti soal mutasi di rekening Asep, soal adanya pencairan dana dari 2 pinjol di jam 6 pagi. Dan mereka juga nunjukin tuh bukti kalau semua uang itu dipindahkan ke rekening atas nama Sylvia. Nah yang mana disitulah Sylvia pun ya langsung panik. Apalagi pas mereka minta untuk Sylvia ini nunjukin sisa saldonya saat itu. Yang mana disitulah Sylvia pun makin panik lagi tuh, sampai dia pun nunjukin sisa saldo lamanya. Nah karena Sylvia yang makin blunder ngejawab pertanyaan mereka nih ya, akhirnya Yudi dan Ade pun ngomong baik-baik tuh, minta untuk Sylvia ini ngaku apa yang sebenarnya terjadi ke bapaknya. Nah kan inilah Sylvia yang udah gak kuat lagi ya, yang akhirnya dia pun mengakui. Yang emang ya pengakuannya pun itu benar-benar ngebuat Yudi dan Ade itu nggak nyangka tuh kalau Sylvia ini itu tega melakukan itu semua. Karena Sylvia ini ya itu dikenal sebagai anak yang baik dan pendiam, ternyata tega melakukan itu semua. Karena ini saat itu juga ya mereka pun langsung ngelapor soal ini ke semua keluarga mereka. Sampai akhirnya nih ya Sylvia dan ibunya pun langsung diinterogasi sama keluarga mereka tuh. Yang mana disitulah akhirnya ya Juharia pun mengakui semuanya dan ngakui hilaf udah melakukan itu semua. Sedangkan Yudi dan Ade itu langsung melapor soal ini semua ke pihak kepolisian dan juga menyerahkan semua bukti yang udah mereka kumpulkan tuh. Dan setelah ini barulah pihak kepolisian pun mulai menangani kasus ini. Yang mana saat itu Sylvia dan ibunya pun langsung ditahan untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Dimana di sana ya mereka pun langsung mengakui semuanya, bahkan mengakui kalau aksi mereka ini juga dibantu pacarnya Sylvia ini yang bernama Hagisko. Dari sini barulah Hagisko pun akhirnya ditangkap dan kasus ini pun ya ini mulai nemuin titik terang. Sedangkan di sisi lain polisi pun langsung melakukan ekshumasi atau membongkar makamnya Asep tuh untuk tubuhnya diotopsi untuk menyelidiki dan memastikan penyebab kematiannya. Terus setelah hasil autopsinya keluar, ternyata bener aja tuh hasilnya emang menunjukkan adanya beberapa luka memar di bagian kepalanya yang mengakibatkan Asep ini meninggal dunia. Dan juga ditemukan beberapa luka memar lain tuh, itu kayak di bagian mata, bibir, bahkan adanya memar di bagian lehernya yang mengindikasikan ya ini cekikan yang sempat dilakukan pelakunya. Karena ini setelah semua bukti terkumpul, mereka bertiga pun mulai jadi tersangka dengan ancaman hukuman yang sangat-sangat berat nih, yaitu ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup karena udah melakukan pembunuhan yang sangat-sangat terencana. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang ya hukumannya emang belum dijatuhkan karena masih banyak proses yang harus dilewati. Apalagi kasus ini ya terbilang kasus yang cukup baru dengan kasus sebesar ini. Tapi apapun hukumannya ya, yang paling penting dari kasus ini ya pembelajaran. Ya semoga ya kasus ini tuh benar-benar bisa jadi pembelajaran nih untuk kita semua. Karena itulah harapan terbesar aku ya untuk kita ngebahas kasus-kasus kayak gini supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi untuk siapapun itu dan dimanapun itu. Karena yang paling serem dari kasus-kasus kayak gini ya pelakunya itu tuh bukan orang yang gak kita kenal gitu loh, tapi orang yang paling dekat dengan kita, yang bahkan orang yang tidurnya di sebelah kita. Itu sih yang terkadang kita kesulitan gitu ya untuk mendeteksi bahaya yang ada di sekitar kita. Tapi cara yang paling sederhana menurut aku ya untuk meminimalisir kejadian-kejadian kayak gini ya membangun hubungan baik dengan siapapun itu. Oke lah itu aja dari aku. Jadi sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini ya. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye bye.